Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you're in a good condition today. Well, today we will continue our lesson. In this meeting, we will talking about a new material. But before we are going to the lesson, first of all, we pray first. Ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Baik. Nah, kalian pasti pernah punya keinginan untuk menanyakan keadaan atau kabar dari keluarga, seseorang teman, sahabat, atau bahkan seorang kenalan yang pernah bertemu di suatu tempat dan bertukar alamat. Nah, bagaimanakah cara kalian untuk mengetahui hal tersebut? Ya, betul sekali. Kita dapat mengetahui keadaan seseorang dengan melalui surat, ya, atau sebuah ketikan melalui WhatsApp atau pesan. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang surat. Nah, sebelum menyusun surat, hal pertama kali yang harus kita persiapkan adalah kepada siapa surat itu akan dikirimkan dan di mana alamatnya orang yang akan kita kirim surat tersebut. Selain itu, kalian pun harus memperhatikan struktur teks dan jumlah unsur kebahasaan surat tersebut. Oke, pada video kali ini kalian akan diajak berlatih untuk membuat surat pribadi atau istilah lainnya personal letter dengan menggunakan unsur kebahasaan dan struktur yang benar. Nah, untuk mencapai kompetensi dasar KD ini, kalian perlu berlatih lebih banyak dalam berinteraksi lisan dan tulis terkait surat pribadi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kalian. Nah, simak videonya sampai akhir ya, karena di akhir video ini, di akhir pembelajaran ini akan ada latihan atau penugasan buat kalian. Baiklah, mari kita bahas tentang fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari sebuah surat pribadi atau personal letter. Dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh teks, latihan, dan evaluasi nantinya. Nah, coba perhatikan contoh surat berikut ini. Nah, pay close attention to the personal letter below. Ya, coba kalian perhatikan baik-baik surat ini. Ya, di sini ada bagian-bagian surat. Ya, di situ mulai dari date atau tanggal, situation atau situasinya, terus address, alamatnya, ya, terus greeting di situ, terus ada introduction, ya, atau introducingnya, terus the center of the letter atau isi suratnya, terus closure atau penutupnya, terus closingnya atau orang yang menutupnya, terus signature, dan yang terakhir adalah postscript. Postscript itu mungkin ada surat catatan kecil dan lain sebagainya. Catatan yang biasa disampaikan. Nah, ini adalah contoh surat pribadi, ya, pribadi yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk mengirimkan surat kepada orang lain. Nah, kita tidak membuat surat, tapi dalam kali ini kita akan mengetahui bagaimana sih, apa sih personal letter itu, ya, apa sih surat pribadi itu, dan bagaimana cara penggunaannya, ya, bagaimana cara pembuatannya. Nah, kita awali dengan pengertian. Nah, pengertiannya, surat dalam bahasa Inggris disebut dengan letter. Ya, personal letter itu adalah surat pribadi yang merupakan surat tidak resmi yang ditulis untuk
seseorang, biasanya yang terlibat dalam dua orang saling mengenal dengan baik. Namun, ya, mari kita telusuri lebih dalam tentang pengertian personal letter ini. Ya, oke. Dikutip dari buku bahasa Inggris kelas 11 semester 2 disebutkan bahwa personal letter are letters you write to people you have already known well or been familiar with, such as family members, friends, classmates, or pen friends or pen pals, ya, sahabat pena gitu ya. Nah, jadi kalian bisa menulis surat pribadi untuk orang tua, kakak atau adik, teman, akrab, sahabat yang pernah tinggal di dekat kalian dan lain-lainnya. Nah, struktur dari personal letter, ya, mulai dari date atau tanggal. Ya, ini biasanya ditulis pada paling kiri atas, ya, yang menunjukkan kapan waktu surat ini ditulis. Misalnya 12 January 2004. Ya. Terus dilanjutkan dengan address. Bagian ini adalah tempat di mana kamu menulis surat atau alamat asal si pengirim tinggal, ya. Misalnya 35 Senggigi, Raya Lombok 7509 Nusa Tenggara Timur, ya. Terus selanjutnya adalah situation dan name, ya, salam dan nama. Biasanya menuliskan salam pembuka dan nama penulis suratnya. Misalnya my dear our lovely city, dear Agus, dearest Susi, dan lain-lain, ya. Terus yang selanjutnya introduction atau pembukaan. Biasanya dimulai dengan dengan sebuah kalimat seperti tanggapan dari surat sebelumnya, atau bisa juga awal perkenalan diri jika kalian baru memulai surat menyurat. Terus body atau isi surat, ya. Bagian ini merupakan isi atau inti dari surat. Pada bagian body, kalian menceritakan seluruh isi surat yang kalian tuliskan. Nah, terus yang terakhir adalah closer atau penutup. Bagian ini berfungsi untuk menutup pembicaraan yang menunjukkan bahwa surat akan segera berakhir. Nah, complimentary close atau salam penutup, bagian ini merupakan ungkapan penutup pendek. Misalnya with love, sincerely yours, dan lain-lain. Ya, dan yang terakhir adalah signature atau tanda tangan. Ya, bagian ini berada di paling bawah. Ya, di complimentary close kalian biasa membubuhkan tanda tangan, ya, tanda tangan kalian, atau juga bisa misalnya nama kalian saja, ya. Oke, nah kita lanjut ke ciri kebahasaan, ya, atau dalam istilah aslinya linguistic features, ya, dari sentence structure. Nah, di sini ada contohnya, misalnya accuracy of grammar is important, complete sentences are expected, slang can use the conjunction such as I'm well, use personal pronouns such as I, we, you, use active voice. Nah, stylenya ada language use may to personal like first and second person pronouns. Terus be warm atau menggunakan kata-kata yang menyenangkan. Use the person name you are writing to, ya. Very sentence length, jadi tulisan luas, ya, cakupannya luas. Write in natural or conventional style, ya. Percakapannya ya seperti percakapan yang ditulis gitu, ya. Let your personality shine through in your writing. Jadi kalian membuat itu lebih jelas di dalam surat tersebut. Nah, ini ciri kebahasaan dari surat tersebut. Baik, nah dari itu mari kita simpulkan, ya. Nah, simpulannya, personal letter digunakan untuk menjalin hubungan dengan orang lain melalui tulisan. Nah, sekarang ini dengan kemajuan zaman, hubungan surat menyurat sudah jarang digunakan, betul nggak? Betul, ya. Nah, sudah digantikan dengan yang lain. Namun dalam komunikasi, alat ini lebih cepat dan canggih yang biasa digunakan
kita misalnya WhatsApp, ya, messenger yang lainnya. Nah, tapi penggunaan surat ini masih banyak digunakan untuk daerah yang belum menggunakan alat komunikasi atau jaringannya sulit. Ya, selain itu ini juga bisa digunakan dalam surat menyurat dalam hal misalnya, contoh misalnya Anda memberikan surat permohonan kepada teman-teman kalian. Nah, selanjutnya, struktur sebuah surat pribadi meliputi tempat dan tanggal surat dibuat, alamat, salam, dan nama pembukaan, isi, penutup, salam penutup, dan tanda tangan. Unsur kebahasaan yang kalian pelajari meliputi ungkapan keakraban yang lazim digunakan dalam surat pribadi, nominal singular and plural, dan atau tanpa the, this, those, my, they, dan sebagainya, serta ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Jadi itulah kesimpulan untuk materi kita hari ini. Nah, seperti yang sudah dijadikan di awal tadi, di akhir video ini ada sebuah penugasan. Nah, coba perhatikan berikut ini penugasannya. Look at the expression and match them with the purpose of the letter. Ya, do like the example. Nah, kalian diminta untuk mencocokkan apa sih ungkapan apa sih seperti yang di sebelah kiri ini, maksudnya apa? Contohnya, I'm so sorry. Ya, ungkapannya I'm so sorry. Terus maksudnya adalah to apologize atau permintaan maaf. Nah, sekarang kalian coba kerjakan sisanya, ya. Oke, itu saja pembelajaran kali ini. Jangan lupa tugasnya kalian kirimkan, kalian kumpulkan ketika kalian hadir ke sekolah, ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku atau lembaran dan dikumpulkan ketika kalian hadir ke sekolah, ya. Oke, karena kita akan ada pembelajaran tatap muka. Oke, I think it's enough for the lesson today. Thanks for your attention and cooperation today. See you on the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.